Pembatasan sosial berskala besar Jilid 2 resmi diberlakukan Pemprov DKI Jakarta pada 14 September hingga 27 September 2020. Pelonggaran-pelonggaran yang sebelumnya diberlakukan pada PSBB transisi akan ditiadakan. Hal ini membuat cabang-cabang olahraga yang berada di Kompleks Gelora Bung Karno ketar-ketir. Pasalnya, jika pusat olahraga ditutup, mencari lapangan di masa pandemi cukup sulit. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pun angkat bicara terkait PSBB kali ini. Menpora akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hingga pihak pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Amali menilai pelatnas harus tetap berjalan. Namun dengan catatan protokol kesehatan olahraga tetap dipatuhi, seperti yang dilakukan cabur angkat besi, menembak, dan bulu tangkis. Saya akan komunikasi, kami dari Kemenpora akan koordinasi dengan cabur-cabur yang melakukan pelatnas, sama seperti waktu PSBB yang pertama, dan ternyata ada 3 cabur yang menyatakan mereka akan siap untuk patuh terhadap disiplin, tetapi tolong diizinkan untuk tetap melakukan pelatnas. Karena alasan mereka masuk akal juga, karena berhenti sebulan saja, recovery itu paling cepat butuh waktu 7 bulan. Tercatat sudah ada 4 pelatnas yang melakukan pemusatan latihan di Kompleks GBK, yakni Wushu, Atletik, Tenis, dan Panahan. Sementara pihak pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta masih melakukan rapat bersama jajaran terkait soal PSBB Jilid 2. Hingga kini PPK GBK masih mengizinkan pelatnas tetap berjalan di masing-masing venue sesuai dengan protokol yang berlaku. Badminton World Federation (BWF) resmi menunda Piala Thomas dan Uber 2020 yang akan berlangsung di Denmark pada 3 hingga 11 Oktober. Keputusan ini dilakukan BWF usai 5 negara tim peserta memutuskan untuk mundur, salah satunya Indonesia. Sembari menunggu tanggal alternatif dari BWF, Indonesia melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susi Susanti merasa bersyukur. Langkah ini dianggap Susi tepat untuk melindungi seluruh pebulu tangkis dunia dari ancaman COVID-19. Peraih medali emas Olimpiade Barcelona ini menyebut Indonesia akan kembali berpartisipasi bila didukung protokol COVID-19 yang relevan. Lalu untuk Thomas Uber Cup apabila dipertandingkan kembali, ada kemungkinan tidak Indonesia untuk ikut? Pastinya memungkinkan sekali untuk tim kita untuk ikut, karena dengan dimundurkannya kejuaraan Thomas dan Uber Cup itu sendiri tentunya ingin semua negara bisa berpartisipasi, dan ini kesempatan untuk tim Indonesia juga untuk ikut serta dan berpartisipasi untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Saat ini para pebulu tangkis di Platnas Cipayung menjalani latihan fisik, khususnya untuk menghadapi turnamen mendatang. Mengingat saat ini BWF juga sedang berkoordinasi terkait turnamen seri Asia dan Super Series yang rencananya diselenggarakan November mendatang. BNPB telah memberikan restu kompetisi bola basket nasional IBL kembali diputar. Restu ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan secara virtual Kamis pagi. Kesepahaman ini disambut positif operator IBL. Direktur IBL Junas Miradiarsyah merasa pemerintah memberikan atensi terkait kompetisi nasional. Dengan demikian kompetisi pun siap digulirkan sesuai jadwal, yakni 13 hingga 27 Oktober. Yang jadi masalah, Kota Jakarta yang menjadi pusat kompetisi kini kembali menerapkan PSBB. Praktis operator IBL harus memikirkan rencana cadangan. Terkait hal ini, Junas masih berharap IBL digelar di Jakarta. Meski begitu, pihaknya membuka peluang untuk memindahkan lokasi kompetisi walaupun ini menjadi opsi paling akhir. Kemudian untuk tempat, kami masih rencanakan di Jakarta, ya, tapi kami juga paham situasi yang berkembang saat ini. Semua opsi tetap kami pertimbangkan, ya, sehingga kami bisa menjalankan penyelenggaraan sesuai dengan apa yang diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat.
IBL rencananya akan kembali bergulir pada 13 hingga 27 Oktober. Kompetisi dipusatkan di Jakarta, tepatnya di Mahaka Arena Square, Kelapa Gading. Untuk semua IBL fans, yuk kita lindungi keluarga kita dan dari penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jelang bergulirnya kelanjutan Indonesian Basketball League pada 13 Oktober mendatang, IBL kampanyekan gerakan 3M. Gerakan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker diserukan seluruh pemain di masing-masing klub bola basket. Kampanye untuk mendukung program pemerintah mengingat kasus pandemi COVID-19 cukup tinggi di Indonesia. Total kasus positif 233.000, naik 3.635 kasus positif per 17 September. Salah satu penggawa timnas bola basket Indonesia Patriots Brandon Jawato mengajak pecinta IBL dan masyarakat ikut menerapkan gerakan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Saya sudah, kamu? Manajemen IBL berharap seluruh pecinta bola basket dan masyarakat dapat disiplin menjaga protokol kesehatan. Apalagi kampanye ini bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain Eko Yuli Irawan, yang saat ini sedang menjalani prajabatan pegawai negeri sipil di Kemenpora, sebanyak 25 lifter menjalani tes usap COVID-19 bertempat di markas Komando Lanmar Jakarta. Lifter senior Nurul Akmal hingga Muhammad Fatir terlihat secara bergantian menunggu giliran tes. Sebelumnya pada awal September lalu, uji kesehatan dengan tes cepat telah dilakukan seluruh lifter dengan hasil negatif. Hal ini dilakukan PB Papsi, mengingat pelatnas telah dilakukan secara tertutup sejak PSBB jilid pertama Maret silam. Selanjutnya tim angkat besi Indonesia difokuskan untuk mengikuti kejuaraan dunia remaja secara daring. Sementara masih ada babak kualifikasi Olimpiade Tokyo. Pelatnas untuk Paralimpik Indonesia rencananya akan digelar bulan Oktober mendatang di Solo, Jawa Tengah. NPC Indonesia sudah menyiapkan skema pelatnas langsung di bawah protokol kesehatan yang ketat, mulai dari menyediakan hotel khusus atlet hingga kendaraan khusus. Rencananya ada 8 cabang olahraga utama yang akan menggelar pelatnas, di antaranya para atletik, para renang, para panahan, para sepeda, para bulu tangkis, para tenis meja, para angkat berat, dan para menembak. Pelatnas offline terpaksa digelar demi kepentingan atlet. Namun, NPC Indonesia sudah mendapatkan jaminan terkait dengan vaksin COVID-19 bagi para atlet. Otomatis kalau mereka tidak kita mulai pelatnaskan sekarang, mereka kansnya untuk mendapatkan ranking point ataupun partisipasi di awal tahun depan itu sangat minim. Jadi kita menempuh resiko ini. Untuk atlet-atlet Paralimpiade akan kita panggil dan start pelatnas lagi secara offline mulai Oktober. Kemudian kita harapkan ketika nanti awal tahun mereka juga kita juga akan dijanjikan oleh Asian Paralympic Committee dari Dubai bahwa atlet-atlet yang berburu, atlet-atlet Asia yang berburu poin Paralimpiade akan diusahakan mendapatkan vaksin dengan efikasi yang terbaik untuk mereka. NPC menargetkan semua atlet dari cabang olahraga unggulan sudah berkumpul di Solo pada akhir September. Pelatnas direncanakan hingga Desember 2020, namun akan dievaluasi dan bisa diperpanjang hingga tahun 2021. Tim pelatnas taekwondo Indonesia disiplin Kyorugi baru saja usai menggelar pemusatan latihan di Bandung. Pemusatan latihan ini digelar sepekan mulai 21 hingga 26 September. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menguji kesiapan atlet yang diproyeksikan menuju kualifikasi Olimpiade Tokyo. Sebagai atlet tarung, Mariska Halinda dan kawan-kawan perlu mengukur kemampuan, salah satunya melalui latih tanding.
Dalam pemusatan latihan kali ini, tim nasional Taekwondo Indonesia mendapat lawan cukup berkualitas dari tim Jawa Barat yang dipersiapkan untuk PON Papua. Selain itu, pemusatan latihan ini juga bertujuan sebagai peredam rasa jenuh punggawa pelatnas yang menjalani karantina sejak masa pandemi COVID-19. Seperti kita tahu, atlet pelatda PON Taekwondo Jawa Barat memiliki atlet yang cukup berpengalaman, bahkan beberapa atletnya pernah menghuni pelatnas dan pernah mengikuti beberapa pertandingan level internasional seperti Asian Games maupun SEA Games, sehingga atlet pelatda PON Jawa Barat bisa menjadi lawan yang sepadan bagi atlet pelatnas Taekwondo Indonesia. Dari hasil pemusatan latihan, tim pelatih mengaku cukup puas dengan peningkatan performa anak-anak pelatnas. Sebelumnya, tim Taekwondo Indonesia sempat menjalani periode latihan mandiri sejak awal PSBB diberlakukan di Jakarta. Namun belakangan, tim diizinkan berlatih bersama di Gor Popki Cibubur.